Shalom saudara, terima kasih buat tim penyembah, puji Tuhan ya. Dalam bulan ini rata-rata gereja-gereja di Pelita Community khususnya yang di kota Jambi merayakan ulang tahun yang ke-22 ya, selamat ulang tahun. Nah saudara, ulang tahun itu dirayakan dengan makna kita mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudian yang paling penting adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri-pendiri gereja. Apakah suara saya terdengar? Kayaknya saya sendiri tidak dengar suara saya. Ya. Kedengarannya, oh terima kasih Pak Heri. Jempolmu menentukan. Iya. Oke. Wih, bagus sekali saudara melibatkan anak-anak dalam menyambut ibadah umum. Ya, ini ide yang kreatif dan ide yang baik. Nah saya sudah dengar suara saya. Sudah tahu baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik di dalam gereja, kita harus berusaha melibatkan tiap-tiap orang, terutama anak-anak kita. Saudara lihat ini, hidup dalam komunitas kerajaan, ya kan luas dan besar kerajaan Allah ini. Tapi bagaimana kita implementasikan hiduplah dalam keluarga, baik itu keluarga rohani maupun keluarga kita. Anak, cucu, mantu, ya bisa rukun. Nah, apalagi saudara mertua dengan menantu, itu kan pasti ada perbedaan pendapat. Yang jadi masalah adalah kita mesti tangkap maknanya, perbedaan pendapat itu biasa, kita mesti kelola. Jadi isu bagaimana kita hidup dalam komunitas ini adalah bagaimana kita mengelola hubungan. Kita mengerjakannya itu supaya hidup keluarga kita, gereja kita, jadi saksi Kristus. Jangan pernah mundur dalam persoalan hubungan. Ada 3 hal yang kita mau pelajari hari ini, coba lihat PPT saya. Ya, bagaimana kita hidup dalam komunitas, kita lihat ayat dasar yang direkomendasikan. Kisah Rasul 2 ini gereja yang ideal ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, perhatikan dalam sebuah keluarga, gereja, perusahaan, bisnis, dia harus ada ajaran dasar untuk menentukan bagaimana ini hidup. Ada patokan, jadi balik bukan maksud Ahyong, bukan maksud Yuli, tetapi firman bilang apa? Bukan maunya Pak Kastoni, bukan maunya Pak Heri, tapi firman ngomong apa? Balik-balik acuannya mesti ada dasar firman. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah kenapa mesti sering berkumpul? Karena jarang ketemu, banyak asumsi. Ya, misalnya saya ya 5 bulan nih kok Pak Ahyong tambah gemuk, ya kan? Sakit apa itu? Tidak sakit, banyak makan. Ya kan? Sejak operasi jantung ini semua baik, saudara, ya lancar. Nah, jadi ketika kita ketemu, kita kan banyak update, banyak cerita. Zaman dulu tiap hari ketemu, karena orang kerja jamnya pendek, 5 jam. Pertama dulu 3 jam sejarah manusia. Sekarang lucu sudah, 8 jam tidak cukup, lembur 12 jam, lembur lagi. Saya bukan tidak setuju sudah lembur, tapi perhatikan hidup ini, apa yang saudara kejar? Banyak orang mengorbankan semuanya demi kerjaan. Mari geser prioritas kita. Ya, coba lihat saudara, memecahkan roti ini bicara perjamuan kudus. Zaman dulu kalau Alkitab ngomong pecahkan roti itu makan, ya kan? Saudara perlu tahu kalau dia Padang rendang, kalau dia orang Medan mungkin naniura, ya kan saudara, ulun idekke. Nah, kenapa sekarang jadi roti tipis-tipis saudara? Karena sibuk. Kalau kita semua masak, kan nggak bersekutu lagi kita. Makanya diganti ya, anggurnya dikit. Kalau dulu, lihat zaman Tuhan Yesus, makan. Dia ngumpul tuh makan malam, makan siang. Bukan roti kecil-kecil, ini kayak orang pelit be. Maaf saudara, ya saya tidak bermaksud. Tapi saya mau kasih tahu sejarahnya, dulu perjamuan kudus tuh makan. Pecah-pecah roti makan, saudara. Kenapa sekarang budayanya berubah? Karena kehidupan manusia modern ini.
Sibuk sekali, saudara. Banyak persoalan kita. Tapi poinnya adalah, saudara, kita mesti kumpul bersekutu. Untuk dapat makan semeja dan ngobrol apa adanya itu butuh hubungan yang dekat. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kenapa banyak mujizat dan tanda? Karena persekutuannya dekat. Karena rukun dan mujizat Tuhan bekerja. Kalau kita suami istri gak sepakat, gereja gak sepakat, bagaimana mau banyak mujizat? Waktu doa dalam hati, woi bayar hutang kau tuh. Tidak bayar hutang kau, sudah 3 bulan. Nah, susah saudara. Mesti diomongin, dek utang bayar, belum ada, nah, oke lah. Ya kan, angsur 50.000 bulan ini. Kan enak saudara, daripada kita pendam di hati, oke, ini bisa dilakukan di keluarga, di gereja, di komsel. Lihat ini, terus kita sederhanakan ini ya, klik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bagaimana ini diterapkan di zaman sekarang? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini gimana ini? Berarti kan kita paham, ya kan? Opi butuh duitnya berapa? Apa yang sedang dia hadapi? Ya, Ibu Saragi, ya, lagi WU atau lagi banyak duit. Kita paham, jadi kita bisa leluasa saudara bagi harta. Nah, waktu saya ajarkan bahwa komunitas ini kita pemuritan mesti tahu, mesti paham saudara ke dalam. Ada yang bilang, contohnya ekstrim, karena saya cerita, saya tahu semua harta Pak Aceh. Tidak detail, tapi dia cerita. Ya. Waktu Pak Simon sakit, ya kan, kemudian pendarahan otak, saya bisa ikut ambil bagian meneguhkan istri dan keluarga untuk operasi. Ya, kemudian waktu dirancangkan Pak Simon mau suruh pensiun, terus kemudian anaknya bilang jangan, justru tidak pensiun inilah buat Pak Simon semangat dan sebagainya, ya kan? Kenapa saudara? Karena kita kan update terus, cerita detail, gitu. Ini terus ada orang-orang yang saya mentor Pak Hyong, itu saya mau ambil kebijakan ini, direkturnya ini, saya tidak bisnis. Tapi kenapa saya tahu? Karena selama 10 tahun tiap bulan saya update, bukan cuma kondisi rohani, kondisi kerjaan, saya juga update tentang keluarga saya, itu baru pemuritan. Kalau kita ketemu, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. 2 tahun itu terus, saya bosan lah. Ya kan? Saudara mesti punya sahabat rohani, 3-5 orang, yang bisa menolong saudara. Bagaimana kita di-upgrade. Dan itu butuh keterbukaan. Itu butuh ya, hubungan yang dalam. Mana bisa kok kita ketemu orang di pasar, berapa penghasilanmu? Ya kan? Mau apa kau? Rampok kau. Ya kan? Jadi sudah kita, ya maksud ayat ini, kualitas jemaat ditentukan sama keterbukaan. Pak susah lah Pak, masa harta kita dibedah orang. Nah makanya butuh ada pribadi, gak bisa pemuritan di kelompok besar. Butuh ada orang lihat, duit kau segini, jangan beli emas, investkan di sini. Ada orang-orang lebih senior, lihatnya lebih jauh. Ya. Suruh lihat Abdul sama Yoke, Pak kami dikasih duit segini, nah kalau ini beli emas, karena 2 tahun lagi akan naik, berdasarkan data ekonomi gini-gini. Betul, kayu ada, bagus kan? Daripada beli tanah di Sungai Gelam, tidak naik. Ini nasihat sudah 5-7 tahun lalu. Mereka tanya, Pak, Abdul sama aku, ada yang mau punya anak ketiga, ada yang dah. Aku gitu doa sepakati. Cari tahu kenapa mesti ada anak ketiga. Setelah berapa tahun, Dul? Setahun lebih, ya kan? Cukup lama.
Jadi bukan, mau punya anak, wah langsung program, sudah. Mesti tahu alasan berdebatnya kenapa mau punya anak, apa tujuannya. Setelah setahun lebih mereka sepakat, oke. Lalu kasih tahu juga Pak Kas. Lalu doa, lepas KB. Setelah itu berapa bulan punya anak? Sebulan, mantap. Ya kan saudara? Saya beritahu saudara dengan sopan dan hormat. Pemuritan kami dulu, sampai tanggal istrinya kapan datang bulan kami paham. Ini lagi sensi ini istri aku. Masuk ke minggu-minggu ini yo. Nanti jangan makan di rumahku yo, pindah gitu. Iya kan saudara? Bukan kita urusin istri orang, bukan. Kita kan saling paham. Waktu itu usia saya 20 lebih dan teman-teman juga gitu. Semua juga perjuangan, jadi kita mesti paham. Minggu ini kita beli ini. Iyo, kau lagi buntu kan? Iyo, sudahlah. Ya kan, beli leher ayam baik itu cincang-cincang. Ya kan? Maksudnya gereja, keluarga tuh real. Bukan, luar biasa. Bagaimana Pak? Haleluya, ya kan? Ngutang kau bayar makan siang ini. Haleluya apa? Ya kan? Tidak kenal itu, sudah mesti mendarat hubungannya. Ini penting, kenapa ayat Alkitab ini mengisahkan ada yang jual harta. Bukan semata-mata gitu, enggak. Ini artinya saya tahu keadaan kamu tahu keadaan saya. Kita bisa berbagi dan rela gitu. Tidak ada saling tuntutan dan Tuhan memberkati luar biasa. Dan dengan bertekun, dengan sehati. Lihat, bagaimana bisa sehati? Karena harus tekun ketemu terus. Kadang-kadang kan 3 kali ketemu lihat orang aneh kita bosan kan? Betul gak saudara? Ibu Yuliana langsung ketawa. Banyak manusia di dunia ini yang gini. 2 kali ketemu kita sudah gak tahan. Ya kan? Tapi kan harus tekun. Terus, tanda kutip orang itu juga mesti rendah hati. Orang kan cocok-cocokan. Mau dibina dan mau membina. Ini penting saudara. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, dulu tuh kecil-kecil tempatnya. Dan mereka memecahkan roti. Bukan ribuan orang, tapi 5-7 orang. Makanya angka murid Yesus tuh di awal-awal 12. Karena ibadah raya di awal tuh segitu. Kapan gereja jadi tambah besar? Inilah mengikuti sejarah dan perkembangan. Lama-lama kita urus sound system begawenya. Bukan tidak bagus. Tapi saya selaku salah satu pendiri, saya bilang, gereja kita ini 150 multi. Tujuannya supaya terperhatikan dan banyak pemimpin. Ya, repot, iya, tapi harus begitu. Terus nanti ke depannya, kan kita banyak, hampir 100 cabang kita. Sumatera Utara, Jakarta, jangan disatuin hartanya. Bikin yayasan masing-masing. Nanti kita pecah-pecah lah Pak. Ya kalau mau pecah, pecah lah. Jangan kumpulin duit bermiliar-miliar. Pisah-pisahin supaya nanti mandiri masing-masing. Yang satukan kita itu Tuhan. Jangan sampai nanti rebut urusin tanah be. Gitu. Nanti kalau kapasitas pemimpinnya besar, ya dia akan berkembang. Tapi isunya bukan aset, bukan harta, tapi orang. Penting saudara. Kalau gitu pelita terpecah-pecah. Ibadah 1 memang beda sama ibadah 2. Sudah kami desain dari 10 tahun lalu. Ya, ibadah 1 itu lebih formal. Ya tergantung pangsa pasar. Kalau kita sukanya sushi, sudahlah. Ya, makanan Jepang mentah, tidak cocok kau, sudah ibadah 2 nasi padang. Ya kan? Tapi ada orang tua tidak telap nasi padang, pedas, woi payah, loncat-loncat terus. Kalau gitu kau ibadah sabat, itu makanannya stick tuh. Pak gereja jadi terpecah-pecah, orang itu beda-beda, tidak bisa kau satuin. Orang dari kecil makannya memang nasi padang. Ya kan? Bisa enggak berubah? Bisa, tapi untuk apa?
Jadi alami manusia tuh menjangkau sesama. Kita model Alfamart Indomaret aja, gereja turun ke bumi, masuk ke kampung-kampung. Kenapa mesti disatuin di satu tempat? Mahal kosnya. Oke, saudara, ini kan ulang tahun saya selaku salah satu pendiri ngomongin nilai dan sejarah. Jadi jangan sampai, kok gereja kita gini ya, kok keluar gembalanya nggak salamannya. Nah, jangan, saya dulu bilang gembala sidang jangan salam-salaman. Duduk di sini doakan yang sakit, ngobrol sama orang. Kalau salam-salaman ngusir cepat balik. Ya kan? Maaf gereja-gereja yang salaman tidak bermaksud. Ini kan memikirkan gara-gara dulu saya disuruh salaman tapi banyak antri mau konseling, mau doakan. Kalau gitu buanglah salaman itu. Kita doakan orang, mana lebih penting saudara? Iya kan? Tuh lihat gereja kita gak pakai lilin Natalan, ya, gara-gara karpetnya dulu mau terbakar. Terus susah bersihin, ya kan? Jadi saya kasih pertanyaan, kenapa lah mesti dikasih lilin? Ya kan? Mana lebih penting? Gitu. Jadi hal-hal yang tidak esensi, yang merupakan tradisi, ubah. Saya dorong mengubah ke depan. Ambil poin-poin penting aja. Jangan ditiru-tiru terus. Zaman dulu saudara saya ujian ya jadi pendeta pakai toga, cekek di sini. Di Sumatera Utara panas 3 lapis. Terus ada Eporus, Pak Pendeta, kayak kepiting rebus Bapak. Iya, sudah panas merah kan. Balik aku rapat di sini, kenapa lah kita disuruh pakai 3 lapis di musim panas ini. Ya kan? Apa salahnya kalau kita khotbah lebih dekat ke jemaat pakai gini. Kita gaskanlah. Nanti jemaat pergi sesat kita. Tes dulu. Nah, minggu pertama tetap toga, minggu kedua kita rubah. Lama-lama jadi gini. Ini ketahuan yang tidak mau pakai toga ibadah 2 semua nih. Nah, maksud saya tidak menyalahkan satu dengan lain, orang itu beda. Jadi kita jangan harus niru-niru, saudara. Kita buatlah nilai kita, keluarga kita sendiri di rumah, ya kan. Nah kalau saudara jadi menantu orang pindah rumah, jangan tuntut sama dengan rumah kita. Dulu mama aku gini, dulu kau tinggallah sama mama kau, ini mama aku nih. Jadi ribut kan kita saudara, kita perlu ada komunikasi. Ini yang disebut saudara, kita harus tekun dan sehati. Bagaimana bisa sehati? Saling maklum, ngalah, balik ke nilai Kristus. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Perhatikan, bukan senyum di wajah saja, tapi hatinya tulus. Terus, 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, lihat. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Tiap hari ada orang baru. Kita ini seminggu sekali susah cari orang baru. Ya kan? Kenapa saudara? Karena kita jadi aneh sendiri. Jadi saya dorong saudara di Komsel, ya kan, praktekkan gaya hidup yang benar. Pasti akan banyak orang, karena di luar sana banyak yang butuh ditolong. Ada 3 hal yang kita mau belajar dengan singkat siang ini, coba lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus mau kita membangun dan dibangun. Bahasa rohaninya dimuridkan dan memuridkan. Jadikan membangun orang itu tujuan, gaya hidup. Bagaimana ini? Contoh, ada pendeta namanya David Oyedepo, dia mau bangun gereja. Ada 2 kelompok kontraktor, satu profesional, bagus, mahal. Satu lagi jemaat, kurang profesional. Tapi jemaat sendiri, dia putuskan pakai jemaat. Akhirnya bangunannya miring-miring. Dia bilang gini, 20 tahun rubuh kita bikin lagi. Tujuannya adalah jemaat ketemu dia tiap hari bisa dibina dan kemudian sungguh-sungguh imannya. Daripada pakai orang yang tidak bisa dibina. Nah ini kita sama saudara, Yesus
demi Lazarus, kita belajar minggu lalu, ya, dia tuh sengaja pergi rumah Lazarus supaya dia selamatkan Lazarus, dia kasih tahu Lazarus seorang benar, ya kan? Dia sengaja ketemu perempuan Samaria, padahal ada jalan pintas, tidak harus lewat Samaria. Tapi Yesus rubah jadwalnya, rubah rutenya karena orang. Apakah saudara rela rubah jadwal liburan karena orang? Tadinya mau ke Jepang, akhirnya ke Cina. Ya. Tadinya mesti beli rumah di sini, akhirnya demi mau tolong orang beli rumah di sini. Rela gak saudara? Contoh misalnya Bapak Abdullah dan Ibu Yoke, dia dititipkan oleh Mas Tris ke saya. Ya. Oke, waktu pembangunan mulai saya bilang, Abdullah jadi pengawas. Tidak bisa Pak, dia tidak ada latar belakang STM. Nanti salah-salah, tidak apa salah-salah, aku di belakangnya. Ya kan? Pakai ini mesti dipekerjakan supaya dia bisa ada income, bisa melayani. Bisa terhisap nilai-nilai, namanya saja Abdullah. Ya kan saudara? Bagaimana ada mau diubah? Bukan namanya yang diganti, dah hidupnya diganti. Set. Kemarin saya bangga saudara, kontraktornya adik saya, ada proyek besar cor, dia pinjam Abdullah 2 hari. Berarti kan sudah jadi mandor besar. Jadi biasakan mulai hari ini Bapak, Ibu, ya saya mau minta waktu lebih panjang sedikit, jangan khawatir balik dari sini langsung makan gitu. Ya kan? Jadi ini mesti lebih panjang dikit. Saya mau pastikan hidup Bapak Ibu sangat fokus dibina orang. Mulai dari anak-anak, ponaan, ya. Jangan fokus di hasil. Dan tidak bisa kita pura-pura baik. Kadang-kadang bina orang tuh mesti kita tegur. Yesus bilang, orang yang ku kasih aku sesah, aku hajar. Tanda kutip bahasanya, ya saya pakai bahasa Jambi, supaya kita oke. Gideon waktu kecil saya bilang sama mamanya, ini mesti kita salibkan. Hah, caranya? Suruh dia liburan, jangan pergi jalan-jalan ke Taman Aci. Jadi pergi ke tukang mie pangsit, suruh dia cuci piring dulu 6 jam di situ. Balik dia ini keram kaki, karena tegak dari jam 6 subuh sampai jam 1, ya, tidak bisa duduk, kram dia, wah, kecil lah kram tuh, kasih Apixon. Besok pergi lagi, waktu itu dia SD saudara, mamanya sedih, terus mama saya lagi marah sama saya, kau nih bukannya suruh anak belajar, siksa anak kerjanya, bukan disiksa. Kalau dia tegak 6 jam tidak bisa, bagaimana dia mau hadapi masyarakat ke depannya? Jadi kita ini bina orang dengan tujuan, saudara. Dulu Ibu Yuli tidak cocok sama aku. Ada asisten, ada pembantu, kalau aku ngomongin, lama-lama nangis. Ya kan? Aku bilang kalau tidak nangis, dia belum itu. Aku bukan mau buat dia nangis, ini mesti pakai hati. Nanti kita ajar sungguh-sungguh 2 tahun dia begini, kita ajar lagi 8 orang. Apa salahnya? Seumur hidup kita mesti bina orang, saudara. Itu tujuan Yesus. Bukan dibina buat kita pakai, bukan. Supaya dia bertumbuh. Banyak sekali staf saya, pengerja saya, kamu sudah tidak cocok di sini. Pergi keluar bisnis. Ya, Pak Thailand, keluar bisnis. Sini, pergi. Karena bukan untuk kemajuan organisasi saja. Kita mesti bina orang sesuai sama visi Tuhan dalam hidup orang itu. Tapi apakah pelita tambah kecil? Dah. Karena gaya hidupnya bina orang akan tambah banyak orang bagus yang Tuhan kirimkan. Ya. Jadi Bapak Ibu pakai hati dengan tuntunan Roh Kudus, engkau mesti punya gaya hidup bina orang. Satu hari Dion curhat.
Pak, aku bukan tidak mau pelayanan di gereja. Repot, urusin hati orang, urusin kerjaan. Kayak papa, mau bangun sekolah, ya kan, gereja, mesti urus kerjaan, tapi mesti urus juga hati ini, nanti beres ini. Kalau aku di Jakarta, klek absen jam 9, kerja jam 4 selesai, terima gaji akhir bulan. Beres. Ngapa aku harus pusingin perasaan orang? Capek hidup. Aku liatin dia doa, Tuhan nih kayak mana nih? Nanti Tuhan kasih hikmat. Jangan disambar ketika anak atau anak binaan kita salah. Langsung dimarahin. Oh kau nih tidak pakai otak. Tarik napas dulu. Terus Tuhan kasih hikmat. Dion, kalau kamu kerjanya seumur hidup disuruh-suruh, itu sudah, udah usah urus orang. Ya kan? Pokoknya ke kiri, ke kanan, ya itu oke. Tapi kalau kau mau jadi pimpinan, kau mau bisnis, kau mau buka perusahaan besar, mimpin organisasi, harus urusin kerjaan juga urusin orang. Gak bisa lari itu. Yesus seumur hidup dia urusin kerjaan dan orang. Berapa banyak kerjaan Yesus yang dia bereskan selama dia di muka bumi. Ya kan? Dan orang-orang dia bangun. Jadi saudara, apalagi orang tua, ya akong ama, fokus. Selagi ada kesempatan, saudara mesti urusin orang. Bina. Jadikan itu gaya hidup saudara. Ini penting. Siapapun yang mau dibina, yang ada di sekelilingmu, engkau bina. Dan Tuhan akan pakai hidupmu dan memberkati hidupmu. Karena hati Tuhan tuh orang. Tidak akan rugi. Kita berkorban demi anak-anak binaan kita. Yang kedua, apa itu? Klik. Sikap hati kita mesti terbuka. Mau diajar dan mau belajar. Syarat kita mau jadi pembina adalah kita rela ditegur, rela dikritik. Karena standar yang kita pakai buat kritik orang lain akan berbalik. Banyak orang gak mau jadi pemimpin, kenapa? Gak siap kalau ditegur, dibalikin kayak pedang bermata dua. Ah, jangan akulah, aku udah bisa. Sebenarnya bisa, tapi takut ambil tanggung jawab. Jadi mundur terus. Kayak Ibu Yuli, pas mau doa tutup, hilang dia. Kemana? Ke WC. Ya, dulu waktu gereja baru bangun, sudah waktu komsel masih 7 orang. Aku sudah mau penter dia doa tutup, hilang dia. Saudara, kenapa? Karena dia takut. Nanti kadang ibu gembala mesti gini-gini, nanti salah ngomong. Tidak apa-apa salah ngomong. Tidak mungkin kita dibunuh karena salah ngomong. Iya kan? Iya kan? Salah ngomong minta maaf lah. Sorry ya. Minggu depan salah lagi, malu lah. Minggu depan minta maaf lagi. 7 kali 70 kali. Masa sudah 490 kali kita salah terus? Betul gak saudara? Jadi kalau ditegur mertua, diejek orang, ndak enak kau. Nah, kalau gitu kau masak dewek lah, berhenti aku. Jangan gitu bos. Masak lagi, kasih dia 49 kali. Ya kan? Supaya kita ahli. Ini bukan muka badak, ini kita rela untuk diajar. Lama-lama kita mahir. Jadi saya dorong saudara punya sikap hati terbuka. Ya. Rela gak saudara kasih tahu keuanganmu sama mentormu. Pak Kas, Ibu Yuli, Kas, kalau kau mau berhasil ini, ya, ada 2 hal Kas. Pertama, istrimu mesti di-upgrade. Karena dia takut juga sama dengan Ibu Yuli, takut ambil tanggung jawab. Jadi gimana Pak? Kasih dia full time di sekretariat, ikut aku setahun. Tiap kali dia nangis, kau mesti dukung aku. Oke Pak. Oh, dia tiap bulan nangis Yuliana. Setelah setahun datang Yuliana, Pak aku sudah layak, selesai lah lulus. Ya luluslah ini. Minimal kau tahu responnya. Sudah, tapi bagus lama-lama Yuli mau ambil tanggung jawab. Jadi banyak orang sudah sebenarnya kontennya 10 atau 9. Tapi kenapa di 5? Karena gak ada yang tolong angkat dia dari atas. Nah saudara mesti sadar potensi kita ini besar. Tapi kita mesti terbuka. Oh kau terkandas di sini. Mesti mau dikoreksi.
gitu. Tapi kalau kita emosional, gak bisa dinasehati, susah itu. Ada yang dinasehati, yo terus, tapi gak berubah, itu tambah parah. Ya, orang Jepang bilang iyo karena dia orang laju ke dia, wak. Nah, pokoknya kendak dia lah yang jadi. Begitu ditegur, iya pak, besok dia ulang lagi. Wah itu berat, asli itu produk karet. Lehernya itu dari karet, jadi kita ketepuk, dia tunduk, kita lepas, dia balik lagi. Adonian orang kayak gitu, ya kan? Pokoknya iya pak, aduh pak Shalom, iya pak pendeta, ya kan? Nah, kalau yang gitu-gitu saya sarankan jangan habis banyak waktu sama orang gitu. Kita pilih yang mau berubah. Kenapa Yesus mesti pilih 12 itu? Bukan pilih orang hebat, bukan pilih orang kaya, dia pilih orang yang mau. Hidup kita ini singkat, jadi kita mesti pilih orang-orang yang mau, saudara. Untuk diangkat, untuk Tuhan proses. Nah saudara kalau mau maju juga harus mau. Ya submitkan diri saudara. Saya kemarin cerita sama Pak Thailand, Pak Anton tentang fokus saya, apa yang saya kerjakan, anak-anak saya, termasuk ke Pak Kas, Pak Heri. Supaya hidup saya diketahui oleh orang-orang sekeliling saya dan bisa jagain saya. Kebijakan yang saya ambil, kenapa saya ke sini, apa tujuannya, saya selalu cerita. Ada cerita di balik itu. Tujuannya dua, membangun orang yang saya bina. Kedua, hidup saya juga terbuka untuk dikoreksi. Seperti itu. Jadi saudara mesti jadikan firman itu pedang bermata dua. Termasuk terbuka dikoreksi anak-anak saudara dan cucu saudara. Itu pasti baik, kalau sikap hati kita baik, kita akan terus naik kapasitas kita. Ya. Oke, ada berapa bidang yang kita bisa terbuka, coba lihat, klik sekali ya, di keuangan kita, di karakter kita, pengetahuan kita. Ada banyak orang urapannya bagus, hatinya bagus, pengetahuan kurang. Nah ini perlu di-upgrade saudara ya. AI hari ini banyak menolong dalam pengetahuan. AI itu tidak semua benar ya, tetapi bisa dipakai. Kemudian di bidang bisnis, pekerjaan, saudara perlu banyak belajar sama orang-orang yang di atas saudara. Jadi survei membuktikan orang yang memang maksimal hidupnya itu lebih dari 10 mentornya dari berbagai bidang. Di keuangan, di pekerjaan, di kerohanian. Gitu. Dia ada orang-orang yang memang secara rutin dia update. Jangan tuntut, wah pembinaku malas, wih pembinaku sombong. Oh, kita sendiri yang cari, kita yang terbuka, kita yang mengsubmitkan diri, jangan tuntut orang lain. Hidup mati kita kan di tangan kita. Hari ini Yoko saat teduh, saya dengerin dengan sungguh-sungguh, habis itu saya kasih tahu Yoko kamu bagus. Tapi untuk mempertajam kamu jadi pengkhotbah bagus ke depannya, ya, saya rindu satu hari Yoko akan jadi pengkhotbah yang bagus. Ada dua hal yang kamu mesti perbaiki. Dia sudah sekolah teologi, tapi belum naikkan khotbah. Kenapa saudara? Pertama saya bilang Yoko kamu mesti usahakan mutarnya jangan terlalu lama. Set langsung masuk. Dia butuh 1 menit lebih untuk mutar masuk topik. Tapi itu gak gampang, itu latihan setahun. Jadi ada orang mau ngomong kan waktu yang singkat bisa kasih tahu tujuannya, tapi masuknya pas dan lembut. Tapi Yoke pagi tadi punya saat teduh, dia mutar agak lama. Nah yang kedua, kamu mesti tambahin contoh, kesaksian pribadi atau kisah-kisah. Ya, subuh tadi itu Norway musuh Inggris. Harlan lagi on, tapi dia tidak bagus. Lagi sakit dan sedikit sombong. Akhirnya Inggris menang lewat penalti. Itu 3 menit sebelum pertandingan berakhir. Aku tanya EI. Ya kan? Aku udah ikut, ngantuk aku. Ya kan? Tapi untuk apa aku tahu pengetahuan ini? Untuk kalau aku ngobrol sama anak muda. Supaya aku udah, Jadi kita update.
Kemudian hijau, ya Dion bilang deskot hijau, papa tidak dikasih tahu, tidak apalah, jangan bikin pusing, membicara bebas, ya kan. Tapi kalau ingat hijau apa? IHSG 3 hari ini hijau nih, pasar saham maksudnya, ya kan. Nah, jadi saudara kita ini jadi hamba Tuhan, bisnismen, mesti agak nyambung dan sebenarnya kita tambahin 10 menit, 10 menit, bisa banyak pengetahuan. Nasihat saya ke Yoke adalah, kamu luangkan 30 menit setiap hari, seminggu 4-5 hari untuk belajar. Kalau gak baca buku, kamu baca artikel, kisah-kisah rohani. Ya. Kelihatan sekali kamu sungguh-sungguh, tapi bahannya kurang. Sehebat-hebatnya tukang kue, kalau tepungnya habis mati gaya. Betul gak saudara? Wah ini enak nih, tapi telur ayam 10 tinggal 3, mati gaya. Jadi mesti banyak bahan di sini, pengetahuan di upgrade gitu. Orang kalau pengetahuannya cukup, ya pembangunan, rapat-rapat susah. Aku pergi kasih tahu ini gini. Kok papa tahu? Iyalah dari kecil aku nganuin ini 33 tahun sudah, bukan sombong gitu. Jadi kalau kalian pening-pening jangan bergumul, tanya sama yang bisa. Itu dah Yul. Ya. Dulu Yuliana, Pak kami bergumul 7 bulan buat kurikulum nih. Wah bergumul terus. Stop bergumul aku bilang, dia pening. Jadi kau pergi tanya beta. Pergi tanya Abalov, mereka bangun sekolah sudah 20 tahun. Aku telepon, oke, kirim Yuliana ke sana. Ya kan? Balik sudah paham dia semua. Tidak usah bergumul lagi. Jadi kadang-kadang sudah doa-doa itu menolong, tapi tindakan juga menolong. Masuk akal Yul. Ya, bagus. Kenapa aku berani pakai? Karena dia tidak bakalan marah sama aku. Dia anak aku, ya kan? Kalau orang lain tersinggung, dia pindah gereja kalau udah dekat. Jadi saudara mesti paham, ya, kehidupan bersama ini, ya kita mesti banyak belajar, terbuka. Yang terakhir, poin ketiga, kita miliki satu tujuan dan nilai-nilai yang sama. Ini penting dalam hidup bersama, tujuannya mesti ditegakkan. Misalnya Pak Santo datangin saya, oke, Tok, targetnya selain pemulihan keluarga, hutang kita, hutang kamu itu kita target lunaskan dalam 3 tahun. Punya iman enggak? 2 tahun lah Yong, oke. Kita gariskan ini, kita doakan, kita kerjakan. Bagaimana cara hutangmu bisa lunas? Ini cerita 20 tahun lalu. Jadi pemuritan, ketemu lama-lama mesti ada tujuan. Kalau udah ketemu terus, kau lagi, ngapa kau sini terus? Penting kan saudara, ya kan? Jadi bagaimana penghasilan saya bisa naik 10 juta sampai tahun depan. Sekarang gaji 5 juta. Oh kalau gitu jangan 10, boleh enggak 8 dulu. Supaya ngejarnya enggak ngap. Ya kan? Nah kita tetapkan saudara. Terus apa lagi? Supaya saya berantem sama istri sebulan tuh bisa 3 kali be. Jangan saya kayak sekarang 30 kali, berarti tiap hari kan. Rata-rata sehari sekali kan. Jadi mesti ada tujuan yang jelas, kita ini saling menolong gitu. Saya banyak ditolong oleh Pak Simon, Pak Thailand, Pak Aceh. Mereka kan banyak bisnis dan pekerjaan. Jadi 15 tahun lalu mereka lihat, Hyong maaf yo, ini kalau kau pensiun atau meninggal nih, pelita ada yang gantiin nih. Kau terlalu sakti. Gitu, 15 tahun lalu. Jadi oke, kita buru-buru kader orang nih. Jadi dalam 3 tahun nih kami kader 3 orang calon. 3-tiganya pergi. Sakit mah, enggak kuat. Yang satu pergi, ini enggak gawean nih kok. Aku ke situ bela, ya kan. Yang terakhir minta gaji 42 juta. Aku baru 5 juta waktu itu. Ya kan, macam mana nak 42. Ini sudah sama dengan CEO Alfamart Indomaret nih. Menurut tarif aku sudah gali-gali 42. Ya 35 lah Pak, karena ini pelayanan. Dalam hati aku, jangan aku ngomong kotor. Haleluya.
Nggak cocok perundingannya, nggak cocok, dia minta segitu. Sudahlah, jadi gimana? Rapat, doa, Pak Aceh, Pak Simo, tuh gini, kita angkat 5 direktur. Jadi kerjaan Pak Hyong tuh ditransfer ke 5 orang. Kita doakan orangnya. Muncullah itu ibadah-ibadah yang multi. Pilihan orang pertama aku Pak Kas. Ya, ada yang, orang Batak tuh yang. Kau nih sesat kau, kenapa orang Batak aku bilang. Kenapa kau pilih dia? Dia itu anak aku. Dari sekian banyak orang semua bagus, tapi itu orang bagus sekali hatinya. Oke, calon kedua, nih, kita bina 10 orang. Akhirnya jadi 7, saudara. Ya, ada yang pergi, tapi gak apa-apa, saudara. Jadi kita rancangkan supaya nanti dipimpin oleh masing-masing pemimpin dan dia bangun anak-anak rohaninya. Nah, lalu kemudian mau tak mau, siap tak siap, waktu saya usia 50, ya 5 tahun lalu, udah resign. Tanda tangan kau Hyong, siap tanda tangan. Jangan sering-sering di Jambi supaya kami berkembang. Kenapa? Iyalah kami sudah bagus-bagus mau cat putih ini. Begitu kau bilang hijau, hijau kagak jadinya. Orang selalu dengerin kau. Jadi muncul hilang pelan-pelan. Begitu aku hilang pelan-pelan, dak katik gawe, ngapain aku nih? Bikin gereja lagi. Makanya saudara 10 tahun nih kita ada 100 gereja. Karena pening aku kalau tidak ada kerjaan kan saudara. Aku doa sama Tuhan, sama Ibu, Tuhan kasih hikmat. Kau bina ini, bina ini, bina ini. Rintis. Itu sejarahnya saudara. Jadi yang ini dipercayakan tapi Tuhan angkat kita kan. Untuk kapasitas Indonesia gitu. Jadi perlu ada kerelaan. Terus satu hari ada yang tanya, Pak ukuran wewenang kami ini sejauh mana? Ini kan gereja Bapak. Gereja Tuhan. Jadi ukurannya kalau aku datang tiba-tiba ke Jambi, gereja kalian sudah jual semua, aku pun tanda tangan. Oh gitu ya, iyalah. Kalau kalian beli mau sudah tanda tangan, aku di situ pasti oke karena hikmat Tuhan ada di antara kita. Masuk akal loh gitu. Gas Pak, gas. Nah, ternyata tidak dijual, tambah banyak sekarang. Tambah besar dan tambah baik. Lalu aku enak saya senyum-senyum. Ya kan? 5 tahun ini saya bilang sama Pak Kas tambah oke. Jadi opung aku. Ya, urusin apa? Urusin anak cucunya pendeta dan pendeta-pendeta yang mau cerai, yang ada masalah. Tuh. Tambah oke. Jadi saudara jangan khawatir gak ada kerjaan. Ya. Sistem keuangan, gaji aku dari mana? Oh Pak Simon, Pak Aceh pintar. Serahkanlah sama yang pintar urus duit tuh. Mereka rancang-rancangkan nanti yang penting tiap bulan Ibu Yuli dikasih PK. Sudah selesai. Kita kerja Gak usah pening. Ya, struktur organisasi gereja kita itu jelas. Jadi ngapain aku urusin terlalu banyak. Terakhir ada kisah menarik 7 menit, mau dengar gak? Kalau tidak mau dengar kita tutup makan. Jadi bulan lalu ada pendeta kita Jakarta, Peter, kan bawa timnya pelayanan tuh, sudah kalau ingat ya kan. Sama bawa anaknya. Ya. Terus waktu mau pulang, opa. Iya tuannya anakku nih sudah ada dipanggil Akong sama ya kan, tapi tidak apalah, ya kan, soal sebutan berarti aku nih memang sudah opung lah, harus sadar gitunya opung. Dia bilang, kalau opa ada waktu ke Jakarta, tidak jelas. Jadi perasaan aku anak muda nih, anak-anak yang umur belasan itu ngomongnya kumur-kumur di ujung, ya berdoalah saudara, didiklah anak muda saudara kalau ngomong itu jelas. Dia sangat hilang tiba-tiba. Kayak kita ini Tuhan Yesus bisa tafsir. Tapi aku maksudnya, si Chester nih mau minta waktu aku nih di Jakarta. Terus waktu ke Jakarta, habis meeting sama orang tuanya soal pelayanan, Peter, Yulia, anakmu minta waktu aku. Hah? Yang benar? Bikin susah Akong nih. Tidak, tenang Dia janjian, maksud aku tolonglah kapan dia udah bikin PR, sesuaikan sama aku ketemu dia. Wih, kayak orang tua aja kok. Kau pikir anak kau masih anak kecil,
sudah besar anak kau, sudah 17. Hihi katanya kan. Nah inilah, anaknya sudah besar, orang tuanya tidak besar-besar. Rupanya pulang mungkin diomelin, kenapa kau bikin susah Opung? Aduh apa kau minta waktu khusus gini-gini. Anaknya chat aku, Pak tadi ketemu Papi yo. Terus mami aku heboh. Besokannya lagi, si Chester bilang, Opa, mami aku tuh khawatir sepanjang malam. Kenapa aku cari Opa? Terus kau kasih tahu alasannya, dah biarinlah dia. Nanti juga tahu sendiri, seru. Emang dia kenapa? Dia pikir aku hamil anak orang katanya. Wah, mak nih imajinasinya luar biasa saudara ya kan. Oh. Terus akhirnya singkat cerita ya kita ketemuan lah sama si Chester. Janjian nih resmi. Aku bilang Chester, Opa nih takut macet. Bisa enggak kau cari tempat minum dekat-dekat apartemennya Samuel, karena Opa tidur situ. Oke Opa, siap aku naik Gojek. Datang ya, dia mau bayarin aku, aku bilang gak usah, gak apa-apa aku pesen, makan-makan, aku bilang Chester, Opa yang bayar, nanti kalau kamu sudah kerja, punya banyak duit, traktir Opa. Dia siap, langsung dia gak berani sudah. Bukan kayak gitu, udah usah lah Pak, biar kami dak. Anak kecil itu lucu, langsung siap dia simpan duitnya. Yo Opa, ya kan? Lucu sekali saudara. Nah, dia cerita apa saudara? Ternyata dia pacaran sama orang tidak seiman sudah hampir 2 tahun. Jadi kasus ini Peter, Yuli, khususnya Yuli sudah nangis-nangis sama Yuli istri saya. Saya sudah ngomong, tenang be, kayak tidak pernah muda. Doakan, sampaikan kebenaran, tapi tidak selesai sudah hampir 2 tahun. Wah pusing aku, kok anak hamba Tuhan gitu, tenang. Nah terus aku dengerin si Chester, 42 menit aku tengok jam. Suruh dia ngomong, aku udah ngomong, ada 2 alasan. Pertama aku lapar. Jadi dia ngomong, aku makanin salad aku ya kan. Jadi menolong aku dengar. Kedua aku mau tahu apa yang ada di isi hatinya. Yang aku tangkap 2 hal. Pertama adalah, kan Tuhan suruh kita amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau aku putuskan ini, aku udah konsisten nih. Nah, jadi harus berjuang sampai akhir. Kayak mana ini kita? Wih, mantap nih anak-anak nih. Banyak bulu ayatnya pakai buat kasih tahu pendeta kan. Yang kedua adalah, ini orang kan aku sudah bersahabat lama. Kalau diputusin nanti dia kenapa-napa, ya kan, stres kan, kepahitan sama orang Kristen, kan salah kita, Opa. Wih, Pak Adek budak ini aku alamat. Pantas bapak-bapaknya pening, ya kan. Aku doa, sudah agak lambat suapannya tuh. Tuhan beri hambamu hikmat, ya kan. Kalau sama Pak Kas kan enak ngomong seumur, ini anak kecil. Ya kan, pokoknya aku tidak paham semua isi ngomongannya. Tapi aku berusaha pakai hati memahami. Nah terus aku bilang, Chester kenapa kamu cari Opa? Aku tidak tahan sama omelan mak aku. Orang lain mau ngomong aku tidak peduli, tapi mak aku ngomong terus. Ibu-ibu, omelanmu itu berharga. Jangan berhenti sampaikan kebenaran. Ya kan, dengan cara yang baik. Kadang-kadang anak kita kelihatan tidak dengar tapi dia peduli. Dia sayang maknya. Yang kedua, firman Tuhan bilang harus seiman. Oke Chester, berarti kan kamu karena Tuhan. Prioritaskan Tuhan, putuskan. Tidak akan ada apa-apa. Soal yang tentang jadikan semua bangsa murid, Tuhan punya ratusan orang seiman, pendeta yang bisa tobatkan dia. Tidak harus pakai cara kau pacarin dia. Metode Tuhan tuh banyak. Dia senyum-senyum. Habis itu saudara masuk sesi 2. Opa sebenarnya aku geli lah ngomong sama Opa nih. Dan aku tidak suka bahas masa depan. Jadi ya aku maunya tidur-tidur nanti masa depan dia jalan dewek lah. Oh ya hebatnya Gen Z ini.
Tapi aku kepepet karena bapak aku suruh aku ambil keputusan, tanda tangan form, mau hadapin kuliah dan banyak hal. Nah ini sudah habis makan, aku foto suruh lapor mak bapaknya. Ya kan? Jadi ngobrol-ngobrol, dia ngomongin tentang pilihan kuliah, masa depan. Aku ngobrol sama dia firm sudah. Besokannya bapak mamanya ajak aku ketemu, aku bilang tidak bisa, aku mau ke Batam. Mereka antar subuh-subuh, jemput aku, antar ke bandara. Cuman ngomong malam tadi Chester sudah putusin pacarnya. Emang Koko ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa, aku makan. Aku ngomong cuma 7 menit kalau tidak salah. Aku dengarin 42 menit. Gitu. Jadi saudara urusannya tuh beres. Bukan karena saya, karena Tuhan, karena bapak mamanya sudah. Tapi anak ini pintar, ya kan? Dia begitu tahu kebenaran, fondasinya bagus, dia putuskan. Dan sekaligus desain masa depannya bagus. Lalu kemudian papinya utus dia ke Jambi 10 hari, baru 2 hari yang lalu berangkat pulang. Coba lihat foto satunya lagi ya. Jadi dia ngopi sama aku setiap pagi. Aku belajar satu hal dari Chester. Apa? Dia pergi walaupun aku belum bangun atau di kamar. Opa, Chester kerja dulu ya. Opa, Chester ibadah ya. Dia lapor terus. Hebat sekali Peter sama Julia melatih anak ini. Kalau anak aku udah dilatih gitu, apalagi Samuel, ay hidup dulu, ya kan? Beda-beda, saudara. Jadi, wah bagus juga Chester ini, ya kan? Nah, kenapa dia disuruh magang di kafe jemaat 10 hari. Sama dengan Gideon kecil, karena papanya belajar dari saya. Kalau sayang anak, harus didik anak. Izinkan orang lain juga didik anak kita, tanda kutip mesti disiksa, disalib. Tapi dalam kondisi yang dia sadar, saudara. Jadi harus fokus untuk bina orang. Repot, tak repot, habis duit, utus dia ke Jambi. Kadang-kadang banyak hal saya kerjain sendiri lebih cepat daripada percayakan orang. Tapi kan kita mesti latih orang. Saya bangga hari ini, Pak Kas, Ibu Yudi, kemudian Abdul, Pak Agus, ya ada Parlin, ada banyak orang. Ya, Teacher Rudy 15 tahun lalu datang ke saya, dia mau jadi pengkhotbah. Kemarin saya dengerin khotbahnya bagus, walaupun actionnya ada Inggris ujungnya, maklum lah, ya kan. Memang itulah kerjaan dia kan saudara. Nah, tapi kan bangga kalau kita jadi opung, jadi ayah, anak-anak kita banyak yang berhasil. Saya doakan saudara punya hati itu dan saudara bina anak cucung saudara, karyawan saudara, orang-orang dekat saudara. Sampai hari ini di seluruh Indonesia, kemanapun kami pergi, kami mendengar dan melihat anak-anak rohani kami 300 orang lebih dipakai Tuhan luar biasa. Itulah berkat dan keuntungan, bukan tidak mau deposito. Ya kan rumah ini kami serahkan semuanya, tapi kan kita cari apa hidup ini? Kemanapun pergi ada yang ajak makan. Suatu hari saya mau ke Mineng, aku butuh penginapan. Pasang status, tidak sampai 20 menit sudah ada 5 yang kasih rumah. Mulai dari situ aku tidak berani lagi pasang status. Maksud aku tuh aku mau bayar, tolong cari tahu karena aku tidak tahu. Tapi banyak nian. Ya kan? Sekarang sudahlah, pakai Dion be ngomong-ngomong. Sudah. Coba aku bilang butuh jam, tidak sampai setengah jam. Orang nawarin jam. HP sudah. Jadi saya gak mau aji mumpung, saya tahu banyak orang sayang saya. Saya juga gak mau ngomong-ngomong. Tapi sudah sampai ke tahapan kami ini diperhatikan sama anak dan cucung rohani kami. Luar biasa, puncaknya itu waktu saya di operasi bypass. Biayanya hampir 500.000. Selain asuransi, Tuhan cukupkan dari berbagai jenis orang. 2 juta, 1 juta, jemaat semua didoakan. Intinya saya tidak berutang sama Yuli. Sudah cukup, saudara. Ya.
kita jangan cari keuntungan di dalam firman dalam Tuhan. Tapi ketika kita memberi hidup, sampai masa tua, hidup kita diperhatikan Tuhan. Saya mau teguhkan Bapak Ibu, kakek nenek yang sudah beri hidup, tidak sia-sia. Tuhan akan membalaskan, walaupun kelihatannya orang itu tidak tahu balas budi. Gak, Tuhan punya banyak cara membalas kita. Amin. Wah, sudah waktunya ya, sinar mata saudara sudah agak keluar-keluar. Jadi opung mesti peka saudara, ketika sinar mata sudah keluar-keluar, orang sudah keluar masuk, itu tanda-tanda nasi gemuk sudah menunggu. Ya, oke, kita mau tutup dalam doa. Yuk. Tuhan terima kasih, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba. Tuhan berkati setiap kami jadi orang tua rohani yang diberkati Tuhan. Biarlah dari hati kami teladani Yesus. Dari hati Tuhan kasih kami hikmat. Pakai hidup kami untuk jadi berkat membina banyak orang. Impartasi nilai ini diteruskan kepada setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Baik sama orang tua, baik sama anak-anak, kami cocok, kami bisa membina mereka. Berikan kami hati yang penuh kasih, hati seperti Tuhan, hati Kristus. Mampukan kami Tuhan. Berkati ibadah 2, berkati ibadah 1, ibadah 3, semua ibadah. Tuhan, pakai hidup kami jadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya, kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin, amin.